2208065039 ingin memaparkan ringkasan materi tentang sejarah metodologi desain oleh dosen pengampu Pak Dian Cahyadi, SSN MTS. Yang pertama, pendahuluan. Metodologi desain telah berkembang seiring waktu dan telah mengalami banyak perubahan dan penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pasar yang berubah. Pada tahun 1950-an, desain mulai dipelajari secara ilmiah dan sistematis. Salah satu kontributor awal dalam pengembangan metodologi desain adalah arsitek Christopher Alexander yang dikenal karena teorinya tentang pola dalam arsitektur. Adapun beberapa contoh pola arsitektur yang dikembangkan oleh Alexander antara lain pola jendela duduk, pola bukaan di sudut, pola tangga belok, pola teras tingkatan, dan pola teras berpagar. Contoh penerapan pola-pola arsitektur ini bisa ditemukan dalam desain lingkungan, perencanaan kota, dan desain bangunan. Sebagai contoh, pola jendela duduk dapat diterapkan pada desain bangunan hunian agar menciptakan area yang nyaman dan terang untuk duduk dan bersantai. Ide-ide Alexander sejak itu telah berpengaruh dalam berbagai disiplin desain termasuk arsitektur, perencanaan kota, dan rekayasa perangkat lunak. Karyanya telah menginspirasi banyak desainer dan pemikir lainnya untuk mengeksplorasi penggunaan pola dan pendekatan sistematis lainnya dalam desain. Pada tahun 1960-an, konsep desain berorientasi pengguna mulai berkembang, di mana desain difokuskan pada pengalaman, kebutuhan, dan pengguna. Pada tahun 1990, proses desain mulai dibagi menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur, seperti tahapan konseptualisasi, perencanaan, pengembangan, dan evaluasi. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi mulai memainkan peran dan semakin penting dalam desain. Pada tahun 2000-an, konsep desain responsif mulai berkembang, di mana desain harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna. Pada saat ini, metodologi desain terus berkembang dan berubah, didorong oleh teknologi yang semakin maju dan tuntutan pasar yang terus berubah. Namun, pendekatan yang berpusat pada penggunaan tetap menjadi dasar dari hampir semua metodologi desain modern. Selanjutnya, tinjauan singkat. Kemunculan metode desain baru pada tahun 1950-an dan 1960-an disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kemunculannya, yakni yang pertama, metode desain baru pada waktu itu memengaruhi oleh penerapan novel, metode ilmiah ke novel, dan masalah-masalah mendesak yang muncul akibat Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pada waktu itu juga terjadi perkembangan teknik kreativitas yang mendorong pengembangan metode desain baru. Teknik kreativitas tersebut memberikan pendekatan yang berbeda dalam pemecahan masalah dan membantu menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Yang ketiga, metode desain baru pada waktu itu juga dipengaruhi oleh pengembangan operasi penelitian dan teknik pengambilan keputusan. Adapun faktor-faktor tersebut membantu menciptakan pendekatan desain baru yang lebih sistematis, ilmiah, kreatif, yang masih menjadi landasan bagi praktik desain saat ini. Yang ketiga, hubungan antara metodologi desain dan ilmu pengetahuan. Metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling terkait dan saling memengaruhi dalam berbagai cara. Di sisi lain, metodologi desain juga dapat memberikan kontribusi penting bagi ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam bidang teknik, desain eksperimen sering digunakan untuk memformulasikan dan menguji hipotesis ilmiah.
Dalam hal ini, metodologi desain membantu ilmuwan untuk mengembangkan dan mengevaluasi metode pengujian yang dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat dipercaya. Dalam kesimpulannya, metodologi desain dan ilmu pengetahuan saling mempengaruhi dan saling melengkapi dalam proses pengembangan produk dan sistem. Yang keempat, perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Berikut adalah beberapa perkembangan terbaru dalam metodologi desain. Yang pertama, desain berbasis data. Yang kedua, desain berbasis sistem. Yang ketiga, desain berbasis pengalaman. Yang keempat, desain partisipatif. Yang kelima, desain berbasis nilai. Yang keenam, bab 3, lintas sejarah metodologi desain. Yang pertama, sejarah era awal metodologi desain. Pada era awal, pekerjaan desainer tidaklah sepopuler sekarang ini. Namun di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, profesi desain sudah mulai berkembang pada abad ke-19. Situasi kerja seorang desainer pada masa itu sangatlah berbeda dengan situasi kerja sekarang ini. Pekerjaan desainer seringkali terbatas pada beberapa bidang seperti seni rupa, arsitektur, dan desain produk. Desainer pada masa itu biasanya bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil yang mengerjakan proyek tertentu. Seorang desainer harus bekerja secara manual untuk membuat desain menggunakan alat dan teknik yang sederhana seperti pensil, kertas, dan alat menggambar seperti setir dan busur. Dalam era digital, metodologi desain semakin penting dalam pengembangan produk dan layanan digital seperti website, aplikasi, dan perangkat lunak. Selanjutnya, perkembangan metodologi desain. Metodologi desain terus berkembang dan mengalami perkembangan yang signifikan dengan adanya pendekatan baru seperti desain berbasis data, desain berbasis sistem, desain berbasis pengalaman, desain berbasis partisipatif, dan desain berbasis nilai. Perkembangan ini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan memenuhi kebutuhan pengguna serta pemangku kepentingan lainnya. Dari lintasan waktu ini dapat dilihat bahwa metodologi desain telah berkembang dari pendekatan ilmiah hingga pendekatan pengguna menjadi fokus utama dalam desain. Pengembangan ini juga didukung oleh teknologi dan metodologi baru seperti pengumpulan dan analisis data, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran yang berbasis sistem. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.